Jadi ulil amri ini Bapak Ibu sekalian ya, kondisinya berbeda-beda. Pertama sekali dalam masalah taat ulil amri ini, hukum dasarnya wajib. Jadi wajib bagi rakyat mentaati para pemimpin. Tapi dalam Al-Quran, ketaatan kepada pemimpin itu didahului dengan sikap pemimpin dulu, sebelum sikap rakyat mentaatinya. Kita disuruh BPJS, ya kan? BPJS ini bertentangan dengan taat kepada Allah. Karena di situ apa? Di situ ada gharar, di situ ada riba, di situ kalau BPJS itu asuransi itu. Asuransi kalau di asuransi bisnis, maka rata-rata ulama mengatakan itu hukumnya haram karena banyak mengandung unsur. Sekarang pemerintah menetapkan itu dan menyuruh kita harus ikut. Sekarang gimana? Ikut kita atau tidak? Kita taat atau tidak? Kapan kita taat kepada ulil amri? Jadi ulil amri ini Bapak Ibu sekalian ya, kondisinya berbeda-beda. Pertama sekali dalam masalah taat ulil amri ini, hukum dasarnya wajib. Jadi wajib bagi rakyat mentaati para pemimpin. Tapi dalam Al-Quran, ketaatan kepada pemimpin itu didahului dengan sikap pemimpin dulu, sebelum sikap rakyat mentaatinya. Coba baca dalam ayat surah Al-Maidah itu, ayat pertamanya adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Setelah itu baru ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi didahului dari kewajiban pemimpin dulu, baru kewajiban rakyat. Apa kewajiban pemimpin? Pemimpin itu pemegang amanah. Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu melaksanakan amanah itu dengan sebenar-benarnya. Kalau kamu berkuasa memimpin manusia, kamu pimpin dengan cara yang adil. Kan itu kata Allah. Iza hakamtum bainan nas, kalau kamu menjadi pemimpin manusia, jadilah pemimpin yang adil. Setelah itu baru datang, hai orang beriman, taatilah pemimpin. Berarti pemimpin mentaati pemimpin itu adalah pemimpin yang kalau dia zalim, maka di sini ada kaidah. Maka Allah katakan mentaati pemimpin itu kaidahnya pertama, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul. Hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jadi dahului taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin. Kepada pemimpin tidak pakai ati'u kata ahli tafsir. Tidak pakai taatlah kamu kepada berapa? Berarti apa? Pada prinsipnya taat kepada pemimpin itu bukan kaidah dasar. Maka tidak ada di situ taatlah kamu kepada pemimpin. Tidak. Yang disuruh itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Maka apa kata ahli tafsir? Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri mengikuti taat kepada Allah dan Rasul. Berarti kapan kita taat kepada ulil amri? Selama ketaatan kita kepadanya tidak bertentangan dengan taat kepada Allah dan Rasul. Selama dia taat kepada Allah dan. Tapi kalau seandainya apa disuruhnya itu maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, taat kita? Tak boleh. Maka Rasulullah mengokohkan apa yang ada pada ayat ini dalam sabdanya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita mentaati makhluk siapapun dia kalau di situ ada maksiat kepada Khalik. Jadi gimana sekarang nih Pak Ustadz, kita berada pada negara seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ada memang Bapak Ibu sekalian kadang-kadang begini, kita disuruh BPJS, ya kan? BPJS ini bertentangan dengan taat kepada Allah. Karena di situ apa? Di situ ada gharar, di situ ada riba, di situ kalau BPJS itu asuransi itu.
Asuransi, kalau di asuransi bisnis, maka rata-rata ulama mengatakan itu hukumnya haram karena banyak mengandung unsur. Sekarang pemerintah menetapkan itu dan menyuruh kita harus ikut. Sekarang gimana? Ikut kita atau tidak? Kita taat atau tidak? Ikut BPJS enggak? Ini bapak-bapak ikut BPJS enggak? Maka di sini Bapak Ibu, kita di sini bukan masalah taat sebenarnya, tetapi apa? Kita lagi dihadapkan kepada kondisi. Setiap kondisi ada hukumnya, bukan taat sebenarnya, tapi kondisi yang menuntut. Kenapa? Pamannya apa? Pemerintah mengatakan siapa yang tidak punya BPJS tak dilayani seluruh urusannya. Kalau sempat belanja beras pun pakai kartu BPJS, tidak bisa bapak beli beras kecuali pakai kartu. Itu gimana kira-kira? Tidak dilayani seluruh urusan bapak, sehingga sulitlah hidup, susah hidup. Maka gara-gara karena kita terpaksa. Maka dalam kondisi ini namanya kondisi terpaksa. Kalau kita tidak ikut akan menyebabkan kesulitan yang tidak bisa kita tanggung dalam kehidupan ini. Maka di sini silakan ikut karena untuk menghindari kesulitan. Bukan kita taat, nah. Itu begitu tuh Pak kaedahnya ya, cara pandangnya. Maka kaedahnya satu aja. Jadi yang kita ikuti itu pemerintah yang adil, yang zalim jangan diikuti dalam kezalimannya. Pemerintah diikuti itu pemerintah yang tidak bertentangan berseberangan dengan agama. Kalau ada kebijakan berseberangan dengan agama, tak boleh kita mentaatinya kecuali dalam kondisi darurat, kita tak berdaya. Karena kita rakyat yang lemah, ya sudah. Ikuti kemudian sekedarnya untuk melepaskan darurat. Tapi ada pula nanti ukuran-ukurannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang yang penting lagi sebenarnya adalah kalau sudah tahu pemimpin seperti itu, kemudian sekarang ini ada syukur nikmat kita. Pemimpin itu yang menentukan rakyat, kita yang menentukannya. Maka disinilah kewajiban kita, karena Allah mewajibkan kita tak boleh mentaati pemimpin yang menyuruh kita maksiat. Maka wajib kita memilih pemimpin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, supaya dia nanti dalam kebijakan-kebijakannya tidak melanggar agama. Wajib itu. Maka jangan sembarang. Maka tak boleh kita milih pemimpin karena dikasih duit, disogok-sogok. Maka kita lihat agamanya dulu. Pertama, pengetahuan tentang agama. Karena kalau dia tahu tentang apa hal haram, ya semuanya lurus aja semuanya Pak. Yang halal nggak tahu, yang haram nggak tahu. Maka itu sebenarnya Imam Mawardi mengatakan sifat pertama yang diperlukan kepada pemimpin itu ilmu. Tahu di agama ini mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah dia berilmu, sejauh mana komitmennya dengan nilai-nilai agama. Karena agama itu yang akan membawa maslahat untuk kehidupan manusia. Allah perintahkan kita sesuatu karena membawa kebaikan. Allah larang kita sesuatu karena larangan itu mengakibatkan bahaya untuk kehidupan bersama. Jadi gitu Bapak Ibu. Maka ini kesempatan kita. Ini tanggal 24 ini. Tentukanlah siapa pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin baik di eksekutif atau di legis yang akan menentukan arah kehidupan kita. Supaya kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Allah, pastikan bahwa yang dipilih itu adalah orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa.